Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ada harfin kutiba yuktabu abdal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Tidak terasa kita akan memasuki paruh malam kedua atau bagian kedua dari bulan Ramadan. Dalam artian kita telah melalui separuhnya. Harapkan mudah-mudahan separuh yang lalu dari bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima setiap kebaikan, ketaatan yang kita kerjakan sehingga kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang meraih kemuliaan Ramadan, meraih Lailatul Qadar, dan keluar dari bulan Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Ada beberapa kesempatan di bulan Ramadan ini yang tidak boleh kita sia-siakan hanya untuk sesuatu yang kecil, sesuatu yang kemuliaannya sedikit, dengan meninggalkan sesuatu yang sangat besar. Kebaikan itu, jangan kita melakukan kebaikan kecil dengan meninggalkan yang besar, padahal yang besar bisa kita kerjakan. Beda kalau misalnya kita nggak bisa melakukan yang besar, ya jangan tinggalkan yang kecil. Ini bisa kita melakukan yang besar, jangan kita tinggalkan untuk yang kecil. Ini banyak di bulan Ramadan orang meninggalkan yang besar untuk kebaikan yang kecil. Satu contoh, berbuka. Sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita segera berbuka ketika sudah yakin terbenamnya matahari, alias masuk waktu maghrib. Disunahkan segera untuk berbuka. Sunnah. Sebagaimana kita ketahui, pahala sunnah di bulan Ramadan mendapatkan pahala wajib. Selain sunnah segera berbuka, berbuka dengan kurma, kesunahan lagi. Tapi itu kecil. Ada yang besar, yang banyak ditinggalkan orang, yaitu doa. Lah doa itu
permintaan dari kita kepada Allah, dari banyaknya hajat-hajat yang kita miliki. Yang sudah berumah tangga, dia punya istri, dia punya anak. Tentunya kebutuhannya besar, baik untuk dirinya, untuk istrinya, ataupun untuk anak-anaknya. Lah kebutuhan bukan hanya duniawi, tapi juga ukhrawi. Yang belum menikah misalnya, kebutuhan untuk dirinya, untuk orang tuanya. Walhasil berarti kita butuh meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Kapan? Di saat berbuka, ada waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita fokus dengan segera berbuka dan dengan kurma, meninggalkan yang besar, rugi besar. Padahal kita bisa segera berbuka dengan membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki aftartu dhahabat dhama wa abtalatul uruq wa thabatul ajr insyaallah. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfirid dhanbal azim fa inna la yaghfirid dhanbal azim ilal azim. Kita dapat doa, kemudian dapat segera berbuka. Ada lain yang juga sangat istimewa, sangat dianjurkan. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa? Qiyamul Lail. Alhamdulillah, di bulan Ramadan ini mau tidak mau kita Qiyamul Lail. Walaupun awalnya untuk sahur. Kita mudah bangun kan karena untuk makan, untuk minum. Coba bukan untuk makan, bukan untuk minum. Wah, berat. Dan itu sudah kita rasakan dalam 11 bulan. Mulai Syawal sampai Sya'ban. Wah, untuk bangun Qiyamul Lail ini pertarungan yang sangat hebat. Naik turun. Kadang bangun, kadang enggak. Kadang bangun, kadang tidak. Kadang bangunnya dengan mudah, kadang bangunnya dengan sulit. Kadang enggak bangun. Kalau dihitung-hitung enggak bangunnya lebih banyak daripada bangunnya. Jadi ada pancingan yang memudahkan kita untuk bangun. Yang senang bola mungkin mudahnya bangun karena bola. Lah di bulan Ramadan hampir semuanya mudah bangun. Kenapa? Untuk sahur, makan atau minum. Lah sahur itu kesunahan yang mengandung di dalamnya keberkahan, sekalipun hanya dengan seteguk air. Saharu fa inna fis sahuri barakah. Dalam riwayat fa inna fis suhuri barakah. Dalam hadis yang lain, tasaharu walau jur'atan min ma'. Bersahurlah karena di dalam sahur ada barokah. Bersahurlah walaupun hanya dengan seteguk air. Sunnah. Tapi rugi ketika sahur kita hanya makan dan minum, tidak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Padahal bisa. Kita sudah bangun, bahkan benter mata kita nih, terang, jelas. Bukan bangun seperti orang bangun untuk kencing, ke kamar mandi misalnya. Dia bangun, jalan, tapi sambil apa? Sambil nguat-nguatkan melek. Buka matanya nih nguat-nguatkan. Kencing tuh. Setelahnya balik lel, hilang lagi sudah. Lah kalau untuk sahur bangun bentar mata kita. Lah rugi kalau kita sia-sia kalau kita bangun hanya untuk makan minum dan kita tinggalkan ibadah yang lain seperti sholat, membaca Al-Quran, atau doa.
yang mana semuanya memiliki keistimewaan lebih bila kita lakukan di waktu malam. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Bangun. Dalam ayat Al-Qur'an Allah menyapa Nabi Muhammad, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad, qumil laila, bangunlah semalaman, illa qalila, kurangnya sedikit, artinya apa? Jangan semalaman. Lah malam ini bagaimana? Banyaknya malam, sepertiganya, 2/3-nya atau 1/4-nya. Nisfahu, setengah malam. Awin kusminu qalila, atau kurang dari setengah malam. Auzid alai, atau lebih dari setengah. Kenapa? Dia anjurkan oleh Allah untuk bangun. Mau setengah boleh, lebih dari setengah boleh, kurang dari setengah juga boleh. Dalam riwayat yang lain, ada dalam ayat yang lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Perintahnya Allah untuk Nabi bangun beribadah kepadanya di waktu malam. Lah ibadah apa? Ya, dengan segala macamnya ibadah. Pokoknya ibadah dikerjakan di waktu malam. Sholat, Al-Quran, doa, zikir, semuanya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran misalnya di waktu malam, itu tambah kemuliaan, tambah keistimewaan. Karena ada riwayat yang menyebutkan Al-Quran nanti itu menjadi apa? Penolong, pemberi syafaat kepada yang membaca. Ya, kepada yang membaca. Lah Al-Quran mengatakannya kepada apa? Bagaimana memberikan syafaatnya? Ya. Al-Quran memberikan syafaatnya, ngomong, ya Allah, matanya tidak tidur di waktu malam untuk membaca aku, maka bebaskan dia dari azabku, dari azabmu ya Allah. Selamatkan dia dari azabmu ya Allah, dari murkamu ya Allah. Alasan apa? Dia tidak memejamkan matanya alias tidur demi membacaku atau untuk membacaku. Selamatkan dia ya Allah. Bebaskan dia dari murkamu ya Allah. Ini berarti apa? Kemuliaan yang lebih dari kemuliaan membaca Al-Quran yang lainnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sholat di waktu malam berdirinya lama berdirinya Nabi, sehingga kakinya bengkak. Kenapa? Karena lamanya berdiri, kakinya bengkak. Kalau berdiri sebentar nggak mungkin bengkak. Kalau berdirinya lama, bengkak. Lama berdiri. Lalu apa? Baca Al-Quran. Ayat demi ayat, surat demi surat dibaca oleh Rasulullah SAW. Bengkak kakinya. Karena itu para salaf kalau sudah malam mereka ibadahnya dengan Al-Quran, diantaranya dengan Al-Quran. Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, apa selain Al-Quran? Tentunya sholat. Kalau kita nggak membaca Al-Quran, ya sholat. Atau kalau kita sholat, ya juga jangan kalau kita membaca Al-Quran, jangan tinggalkan sholat juga di waktu malam. Karena sangat dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Shalli bil-lail walau kahal bisyah." Katanya Rasulullah, salatlah di waktu malam sekalipun cepatnya atau sebentarnya seperti orang memeras susu kambing. Lama-lama. Dalam riwayat yang lain malah Nabi mengatakan, "Shalli bil-lail walau raka'ah." Salatlah di waktu malam walaupun 1 rakaat. Nah, bukan berarti Nabi nyuruh 1 rakaat, enggak. Tapi menunjukkan bahwasanya apa? Salatlah di waktu malam sekalipun sedikit, seperti sedikitnya 1. Salat. Makanya kalau misalnya di luar Ramadan kita bisa salat 1 rakaat witirnya malam misalnya. Tangi malam bangun wudu salat witir, sholli sunatal witir rakaat, Allahu Akbar. Loh, yang 2 atau yang 4 sudah sebelum tidur. Bisa 1 rakaatnya 1 tok. Malam-malam. Mari ngono turu meneng, enggak apa-apa. Anjuran Nabi salatlah di waktu malam walaupun 1 rakaat. Lah, kita sudah melakukan witir sebelum tidur setelah salat tarawih 3 rakaat. Berarti malam sahur ya tambah 2 rakaat. Atau kalau kita sudah terbiasa 5 rakaat witir, ya berarti tambah menjadi 7 rakaat. Berarti kita tambah lagi. Sayang gitu loh. Kalau kita bangun di waktu malam dan bangun seger, kita nggak membaca Al-Quran walaupun sedikit atau tidak sholat. Yang mana sholat di waktu malam memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa sehingga dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis mengatakan afdalus shalah ba'dal maktubah sholatul lail. Paling afdalnya sholat setelah 5 waktu itu adalah sholat di waktu malam. Sehingga sholat di waktu malam itu menjadi kemuliaan bagi orang-orang yang beriman. Syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan orang yang beriman itu bisa diraih, bisa didapatkan dengan qiyamul lail. Yang kedua. Yang ketiga, selain membaca Al-Quran, selain sholat, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Apalagi menjelang terbitnya fajar. Itu adalah waktu-waktu yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan, innallaha yanzilu ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia. Artinya pemberiannya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah itu turun ke langit dunia ketika malam sisa sepertiganya. Dan di situ diberikan tawaran-tawaran. Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Hal min ta'ibin, hal min talibi hajatin aghdhiyalahu.
hal dan yang lain sebagainya sampai terbitnya fajar. Orangnya apa? Siapa yang minta ampunan, aku ampuni. Siapa yang mau tobat, aku terima tobatnya. Siapa yang menginginkan atau memiliki hajat, aku berikan. Siapa itu sampai terbitnya fajar. Nah, kita perlu banyak khususnya dengan istighfar, meminta ampun. Karena sifatnya orang-orang yang mulia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang mulia itu mereka kalau malam jarang meletakkan punggungnya atau lempengnya di kasur, jarang. Makanya mereka itu kalau beli kasur yang biasa, sekiranya apa? Enggak rugi kalau beli yang mewah, yang mahal. Kenapa? Jarang kepake. Sehingga beli yang murah tujuannya apa? Satu, sekedar tidur. Yang kedua, supaya nggak banyak-banyak tidur. Karena orang yang banyak tidur di waktu malam itu disebutkan dalam athar ya'ti faqiran yaumil qiyamah. Di hari kiamat datang jadi orang fakir dia. Orang yang banyak tidur di waktu malam itu datang dari kiamat menjadi orang yang fakir. Makanya mereka menjauh. Lalu apa yang mereka lakukan? Ibadah. Dengan apa? Istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, karena itu mereka ini kalau sudah malam tiba, wah, gembiranya luar biasa. Senang seperti mendapatkan dunia dan seisinya. Sebaliknya kalau fajar akan terbit, super seperti mendapatkan musibah atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga darinya. Kenapa? Mereka tahu ini adalah waktu yang mulia, waktu yang istimewa, sehingga disambut. Kalau mau pergi mereka sedih. Sampai ada yang mengatakan, mundu arba'ina sanatan ma ghammani syai'un illa tulul fajr. Sejak 40 tahun tidak ada sesuatu yang membuat aku sumpek kecuali terbitnya fajar. Hilang duit, nggak sumpek. Barang hilang, nggak sumpek. Ini rusak, nggak sumpek. Tapi kalau terbit fajar, sumpek. Di situ tak yang membuat dia sumpek. Selama 40 tahun tidak ada yang membuat dia sumpek kecuali terbitnya fajar. Bahkan kesenangan mereka hidup di atas dunia karena qiyamul lail. Kesenangan mereka, kebahagiaan mereka hidup di atas dunia karena qiyamul lail. Kalau bukan karena qiyamul lail, enggak senang urip di dunia. Enggak senang apa? Kita hidup di atas dunia nih, masalah tok. Kebahagiaannya sedikit, masalahnya banyak. Yang membuat kita tertawa sedikit, yang membuat kita menangis banyak. Coba kita renungi dalam satu hari aja. Yang membuat kita ketawa, yang membuat kita senang, dengan membuat kita menangis dan sedih, banyak mana dalam satu hari? Apalagi musim seperti ini, yang membuat kita tertawa hampir nggak ada sudah. Sepanjang hidup kita juga gitu. Kalau satu hari yang membuat kita banyak sedih dan menangis, apalagi dalam satu kehidupan kita. Tapi yang membuat mereka senang hidup di dunia, padahal tempatnya kesedihan, tempatnya masalah, karena qiyamul lail. Bahkan mereka mengatakan apa? Laula qiyamul lail wa mulaqat ikhwan fillah mahdatul baqa fid dunya. Kalau bukan karena qiyamul lail atau bertemu dengan saudara seiman, seagama yang saling support dalam kebaikan, ketaatan, saling membantu di
di dalam meningkatkan derajat di sisi Allah, ma'ahababtul baqa fid dunia, aku nggak seneng hidup di atas dunia, nggak seneng hidup di atas dunia. Bahkan mereka ini saking cintanya dengan Qiyamul Lail, saking senengnya dengan Qiyamul Lail, surga katanya mereka kalau tidak ada Qiyamul Lail berarti lebih enak kita di dunia dengan adanya Qiyamul Lail. Bayangkan ya? Sampai mereka mengatakan apa? In kana ahlul jannah fi mithli ma nahnu fihi bilal innahum la fi aishin tayyib. Katanya mereka, jika penduduk surga di dalam surga mendapatkan kenikmatan seperti yang kita dapatkan di Qiyamul Lail, maka mereka benar-benar ada di dalam kehidupan yang sangat nikmat. Artian, kalau di surga nggak ada yang seperti yang tidak mendapatkan yang mereka rasakan di Qiyamul Lail, berarti surga itu nggak nikmat atau kurang nikmat menurut mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mendapatkan seperti yang mereka rasakan di Qiyamul Lail, berarti surga itu benar-benar nikmat. Tapi kalau tidak mendapatkan seperti yang mereka rasakan, berarti surga itu belum sempurna kenikmatannya. Belum sempurna kenikmatannya. Ini yang merasakan. Untuk merasakan nikmatnya bangun di waktu malam ini butuh waktu yang panjang. Butuh waktu yang panjang. Para aulia terdahulu itu baru merasakan nikmatnya Qiyamul Lail setelah 20 tahun mujahadah. 20 tahun bangun belum merasakan nikmatnya Qiyamul Lail. Setelah itu baru kabatul lail isrina sana tsumma ta'anamtu bihi isrina sana. Baru merasakan setelah 20 tahun. Merasakan nikmatnya, enaknya setelah 20 tahun. Kita sekali itu sudah merasakan. Apalagi 2 hari, 3 hari. Tapi belum merasakan yang sempurna. Seperti orang baru sembuh dari sakit. Orang baru sembuh sudah bisa merasakan gule, rawon, tapi belum sempurna. Ketika benar-benar sembuh baru sempurna. Dia bisa merasakan nikmatnya rawon, gule, kan gitu ya. Lah kita ini seperti orang baru sembuh. Ya rasa ada. Nikmat, nyaman, tenang itu ada. Tapi benar-benar merasakan nikmatnya, oh butuh waktu yang panjang, karena itu rugi. Kalau kita sia-siakan waktu sahur hanya untuk makan dan minum. Padahal ada kebaikan yang sangat besar yang bisa kita raih di saat sahur. Dengan Al-Quran, dengan sholat, dan dengan doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita agar dapat memaksimalkan waktu-waktu yang mulia untuk meraih kemuliaan dan keistimewaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal kita, menerima kebaikan kita, mengangkat derajat kita, menghapus kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.